Jepang. Pasti dari kalian banyak kan yang pengen ke Jepang, apalagi alumni-alumni Wibu di channel ini. Ya, gimana ya? Jepang itu bagaikan negara impian yang kita bisa hidup dengan damai di situ. Terutama untuk seseorang yang introvert. Bahkan kalau gua nggak jadi YouTuber nih ya, kayaknya pilihan terbaik hidup gua adalah kerja di Jepang, menikmati hidup dan menghasilkan uang di sana. Tapi ya itu masalahnya. Ternyata banyak banget orang-orang di luar Jepang yang ingin hidup di Jepang juga. Ditambah dengan negara Jepang sendiri yang mengalami krisis penduduk karena mindset orang-orang Jepang yang kebanyakan tidak mau punya anak. Sebab itu, akses kerja di Jepang bisa lebih mudah dari warga India, Vietnam, Cina, sampai Indonesia. Win-win solution banget kan sebenarnya. Jepang bisa tetap mempertahankan ekonomi negaranya di masa krisis penduduk, dan kita nih yang kekurangan lowongan pekerjaan di negara asal bisa dapat pekerjaan yang layak dan gaji di atas rata-rata. Tapi muncullah masalah baru karena Jepang itu kebanyakan warganya hidup dengan aturan, SDM-nya tinggi, bertabrakan dengan para penduduk-penduduk dari negara berkembang yang SDM-nya rendah. Hasilnya, kita bisa menemukan kejadian-kejadian yang bikin miris sampai memalukan. Hal ini bahkan bisa menjadi awal kepunahan dan perubahan besar di negara Jepang. Yang hanya bisa kita lakukan jika kerja di Jepang adalah jangan jadi golongan seperti mereka. Sebelum kita masuk ke video utamanya, gua mau kenalin kalian dengan salah satu game, yaitu Dragon Raja Re-Rise. Ini adalah sequel terbaru dari game mobile klasik Dragon Raja yang telah diunduh lebih dari 10 juta kali dari seluruh dunia. Dan di game kali ini, karakter-karakter klasik kembali sepenuhnya dengan gaya baru yang lebih modis dan juga menghadirkan pengalaman petualangan yang benar-benar segar dari sebelumnya. Nah, di saat ini nih, Dragon Raja Re-Rise sedang berkolaborasi dengan sebuah anime populer dari Jepang, yaitu The Seven Deadly Sins, di mana karakter-karakter dari Seven DS akan menjadi karakter crossover eksklusif di gamenya, sekaligus membawakan sebuah cerita yang spesial di event kolaborasi kali ini. Kalau kalian lihat ya, gue itu udah punya banyak sekali karakter SSR Limited, termasuk juga karakter paling populer di game itu, yaitu Nono. Ini karakter cewek favorit gue, yang dimana desainnya itu keren banget, naik mobil dan kesannya jadi modern gitu loh. Dan entah kenapa, gue ngerasa game ini punya visual yang luar biasa di setiap karakternya. Jadi kita bisa merasakan masing-masing karakter itu memiliki sesuatu yang spesial. BTW, gacha di game ini ada jaminannya sendiri ya. Di sebelah kiri tuh, kalau nggak salah 40 kali gacha lu pasti dapat SSR. Dan karena ini gua udah 30 kali, jadi 10 kali lagi pasti gua dapat SSR. Nah, di sini gua punya change 50% gak dapat Meliodas. SSR. Nah, cakep. Dapat seenggaknya, ya gua nggak ngeluarin banyak tiket lah buatin Meliodas. Seperti yang gua bilang tadi ya, event ini menghadirkan tidak hanya karakter saja. Ada banyak sekali menu pilihan dari event kolaborasi kali ini. Dari Britannia Visitor, ini adalah menu yang kalian bisa memainkan sebuah storyline chapter dari game Dragon Raja Re-Rise yang berhubungan dengan cerita Seven Deadly Sins. Ada juga Boardheads, ini adalah event store, tempat kalian menukarkan item event dengan hadiah-hadiah tertentu. Dan juga Leon's Pilgrimage, sebuah menu untuk kalian mendapatkan hadiah hanya dengan login saja. Jujur, game ini seru banget sih buat kalian mainkan, apalagi kalian orang yang suka main game sambil santai rebahan gitu. BTW, buat kalian yang download game ini sekarang, bisa dapetin 400 draw dan semua karakter SSR gratis. Dan dengan login 7 hari, kalian bisa dapetin karakter eksklusif, yaitu Oesugi Eri. Tunggu apa lagi? Link download Dragon Raja Re-Rise sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Selain itu, perlu diingat bahwa tanggal 28 Oktober, pihak resmi Dragon Raja akan mengadakan sebuah acara ulang tahun spesial untuk karakter paling populer di Asia Tenggara, yaitu Enju. Dan pada saat itu akan ada event berhadiah uang tunai dan berbagai hadiah menarik lainnya yang akan diumumkan di halaman Facebook resmi. Saat ini di Facebook resmi Dragon Raja Re-Rise juga sedang berlangsung undian AirPods 2 serta serangkaian event-event baru lainnya. Jadi jangan lupa juga untuk segera follow halaman resmi dari Dragon Raja Re-Rise di Facebook agar tidak ketinggalan semua hadiah-hadiah mewah dan event spesialnya. Indonesia bikin geng di Jepang. Masih ingat dengan kasus kelakuan warga negara kita yang bikin ala-ala geng gitu di Jepang? Jadi gini, ada suatu kelompok dari para pekerja yang ada di Indonesia tentunya. Mereka ini membuat sebuah kelompok yang namanya PHD Jepang atau Pemulih Harga Diri Jepang. Dan di dalam video kalian bisa lihat mereka ini seakan-akan hidup ala-ala gangster. Nongkrong di jalan umum, naik sepeda sambil mengibarkan bendera komunitasnya, sampai membuat sebuah video dengan memakai senjata tajam.
tajam. Wah, langsung dong hal ini menjadi mengganggu bagi para penduduk Jepang. Ditambah juga ini malu-maluin nama Indonesia banget. Aksi mereka akhirnya viral dong, tidak hanya di Indonesia saja, tapi di negara Jepang juga. Sampai akhirnya KBRI Tokyo saja membuat sebuah postingan agar masyarakat Indonesia ayolah taati peraturan setempat. Tapi di sisi lain, alasan mereka membuat gerakan ini memang untuk melawan perusahaan-perusahaan yang memang semena-mena terhadap karyawannya, seperti misalnya jam kerja yang tidak manusiawi. Dan ini baru kasus warga Indonesia yang pertama di Jepang. Setelah itu ada lagi nih, kalian pasti sudah bisa tebak komunitas apa. Ya bener, kegiatan PSHT di outdoor. Ini adalah kasus yang waktu itu booming banget. Ya, kasus para pesilat dari organisasi yang disebut dengan PSHT. Hal ini pertama kali diviralkan dari sebuah akun yang unboxing Jepang. Entah siapa adminnya, tapi sepertinya yang memiliki akun ini merasa kesal dan tidak suka dengan kelakuan para oknum-oknum para pesilat ini. Dimana dia ngasih banyak sekali tuh video-video para pesilat yang nggak tahu diri. Dari silat yang di kereta umum, silat di tempat terbuka, silat di bawah kolong jembatan, sampai mengibarkan logo organisasi mereka di jembatan. Gunanya buat apa? Ya, gua juga kagak tahu. Lu bayangin saja, latihan mereka seperti ngangkat sepeda ini, hal ini dilakukan di Jepang gitu. Wah, kalau kalian tahu, dampaknya gede banget loh. Sampai ada kabar kalau Indonesia bakal di blacklist. Bahkan beberapa LPK yang ada di Indonesia ngecekin riwayat calon pekerjanya. Ada nggak riwayat pesilat? Bahkan ada orang yang dia ini sampai ditolak karena keluarganya punya riwayat silat. Padahal dia kagak sama sekali ikutan silat. Dicek latar belakangnya gara-gara apa? Silat. Sama orang LPK-nya dicek. Tapi setelah itu masalah agak reda sih, karena pihak PSHT sendiri itu sudah klarifikasi ke KBRI Tokyo. Ya semoga saja hal-hal seperti ini kagak terjadi lagi ya. Selanjutnya kita masuk ke pedesaan damai dikerumuni orang seperti ini. Kita beralih ke warga negara, gua nggak tahu ini di mana. Tapi sepertinya kalau kita lihat ini adalah orang-orang Timur Tengah. Nah, lu tahu kan kalau di Jepang itu suasana desanya damai banget. Apalagi kalau kalian nonton film atau anime yang latar ceritanya itu di pedesaan, itu vibes-nya kayak gua pengen banget tinggal di sini gitu. Ya seperti aslinya desa-desa di Jepang itu seperti ini vibes-nya. Sedikit sekali motor-motor lewat, kagak seperti di Indonesia. Karena rata-rata orang Jepang kalau berpergian itu kemana-mana memakai sebuah sepeda atau transportasi umum. Nah, sayangnya di akun TikTok yang bernama Explore Jepang ada video di mana, aduh, entah ini bisa dibilang oknum atau bukan ya, tapi mereka malah hujan-hujanan dengan pakaian hitam dan melakukan gerakan seperti menari-nari di jalanan sambil hujan-hujanan. Kayak ngapain gitu? Maksud gak vibes Jepang yang estetik langsung hilang anjing gara-gara kelakuan mereka ini. Herannya lagi, bisa nggak sih kalau udah di Jepang nih, ya udah ikuti kebiasaan orang Jepang saja. India merayakan kemerdekaan di Jepang. Kalian pasti tahu lah ya, kabar kalau Jepang itu bekerja sama dengan India dalam melakukan pertukaran 500.000 warga 5 tahun ke depan. Kenapa yang dipilih India? Ya karena penduduk India terlalu banyak dan warganya gak terlalu goblok-goblok amat sih. Ditambah mau belajar hal baru. Jadi kan Agustus kemarin tanggal 15 itu adalah hari kemerdekaan negara India. Nah, sejumlah orang-orang India yang ada di Jepang tentunya merayakan hal ini, tepatnya di acara Kansai Expo. Mereka sepertinya ini sedang memamerkan budaya Indianya agar bisa masuk ke Jepang. Apakah ini salah? Ya, tidak. Karena kelihatan juga beberapa orang Jepang ikut dalam acara tersebut. Ya, mau gimana ya, tapi faktanya memang beberapa tahun lagi sepertinya tradisi-tradisi India bisa-bisa nih jadi resmi di Jepang. Dan ya, bener kan, ada video-video lain juga yang memperkuat kalau India ini sudah mulai mendominasi. Seperti video orang India nembak cewek Jepang pakai tarian keramatnya. Ada juga warga Jepang yang joget di atas kereta. Dan kocaknya, orang di sebelahnya itu tutup hidung, cir. Belum cukup itu semua, di Kyoto, Jepang, sudah ada acara di mana wanita India menari di tempat umum dan mulai ditonton orang-orang. Anak-anak muda India juga setiap sore menyalakan speaker di tempat umum dan mulai joget-joget ala-ala Bollywood. Bayangin, sudah banyak sekali hal-hal seperti ini di Jepang. Dan ternyata dari semua itu, ada yang lebih parah seperti ini. Warga India yang rokok malah marah. Sepertinya ya, jadi petugas yang menjaga keamanan dan kebersihan di Jepang itu cukup berat ya. Dimana salah satu petugas menemukan orang-orang India yang sedang merokok di tempat umum. Mungkin di negara kita ini hal yang biasa saja, tapi di Jepang, negara ini memiliki aturan yang ketat tentang kawasan bebas merokok. Nah, para warga India yang merokok sembarangan ini ditegurlah sama petugasnya. Tapi nggak tahu ya, mereka otaknya mungkin ketinggalan. Bukannya minta maaf atau sadar diri, tiga pria ini malah bersikap ngotot dan melawan. Sepertinya memang fakta ya, kalau menasihati seorang perokok itu emang susah banget. Ya gimana, lu bayangin aja, mereka udah numpang di negara orang, ngelanggar aturan, tapi bukannya sadar diri atau merasa bersalah, mereka malah ngotot ngajak gelut. Ya gimana video ini gak viral gitu?
WNA Pesta Barbeque di Jepang. Sekilas mungkin kalau kalian melihat video ini tidak ada yang sadar kalau ini ada di Jepang. Ya gimana, isinya orang-orang berkulit gelap semua pada pesta barbeque. Kalau di Amerika mungkin hal ini biasa saja, tapi ini di Jepang. Nah mungkin kita mengira kalau hal ini biasa saja, tapi kalau kalian tahu ya, di Jepang itu menerapkan sebuah aturan anti-imigrasi ke negara-negara di Afrika. Ya, dan tentunya banyak warga Jepang yang merasa risih. Ada yang bilang ini propaganda Amerika untuk menjajah Jepang. Ada juga yang merasa risih karena mereka ini tidak membersihkan sampah-sampah hasil konsumsi mereka. Dan komen-komen lain yang menandakan kalau ini adalah kehancuran Jepang. Ya, gimana ya? Sesuai video kan? Ini adalah salah satu faktor bagaimana nanti kedepannya Jepang mungkin sudah tidak terlihat seperti sekarang ini. Banyak orang-orang asing, budaya-budaya asing yang masuk, dan sesuatu yang original tentang Jepang mungkin makin tenggelam. Apalagi kalau cewek-cewek Jepang ini mulai berkembang biak dengan para warga asing. Wah, isinya pasti udah blasteran semua. Dan mungkin sesuai judul video ini, kepunahan Jepang secara pelan-pelan akan terjadi.